balik lagi nih di channelnya Rinjani Outdoor. Oke, hari ini aku lagi pakai daypack. Kalian bisa lihat daypack yang aku pakai dari Arey tentunya. Nah, daypack ini bakal kita review, bakal kita ulek-ulek, bakal kita aduk-aduk ya. Pokoknya apa aja sih spesifikasinya, terus daypack ini bagusnya buat apa aja, best use-nya ya, terus juga keunggulannya, kelebihan, kekurangan, dan segala macamnya. Pokoknya bakal kita bahas tuntas. Jadi jangan kemana-mana. Jadi tetap tonton video ini sampai habis biar kalian bisa tahu apa aja sih yang kualitas terbaik dari Low Mountain Daypack Arey. Daypack Arey ini series Low Mountain. Nah, dia traveling bag gitu teman-teman. Jadi kapasitasnya 20 liter, tapi dia punya model semi raksak. Kenapa semi raksak? Karena dia punya model yang kayak carrier banget. Desainnya didesain khusus kayak carrier banget. Kenapa? Karena dia punya fitur yang biasanya selalu kita temuin di carrier, bukan di daypack. Nah, kayak gitu. Dia punya water supply di sininya. Ini selang buat water bladder ya, bolongan selang air buat water bladder. Nah, terus juga dia punya bag system yang gokil banget sih, gila. Punya bag system yang kece banget kayak gini. Nah, dia punya bag system airflow yang mungkin itu jarang banget ada di daypack. Biasanya bag system airflow ini adanya di carrier. Oke. Ini untuk bagian luarnya ya, fitur-fitur plus di bagian luar. Nah, sekarang aku bakal coba ngebuka isi di dalamnya. Kira-kira kompartemennya ada apa aja dan seluas apa. Ada velcro-nya juga di sini. Nah, kita buka dulu velcro-nya. Ada di kanan kiri, jadi lebih safety gitu. Nah, oke, di sini kita bakal buka. Nah, yang aku review ini warna hijau army. Kita keluarkan harta karunnya dulu. Yang aku review ini warna hijau army. Nah, kalau dari series Low Mountain sendiri ini ada 3 warna teman-teman. Jadi ada hijau army, ada biru, sama ada hitam. Kebetulan yang aku review lagi warna hijau army ini. Ini warnanya kece banget sih, bagus. Jadi warnanya tuh matte hijaunya, nggak terlalu terang, dipaduin sama warna oranye yang bisa bikin lebih cerah. Jadi nggak gelap dan suram banget gitu. Oke, di sini kita bisa lihat dia punya 3 kompartemen. Jadi di sini ada kompartemen utama. Nah, ini kompartemen awal utama ya, yang paling gede pastinya. Dan ada kompartemen kedua di sini, yang tengah, di tengah. Dan ada kompartemen depannya. Ini ada sliding depan. Nah, ini ada sliding depan. Lumayan loh. Lumayan. Nah, di sini juga dia punya pocket di bagian depannya. Tapi pocketnya sayangnya dia nggak ada safety apa-apanya teman-teman. Jadi kayak kantong long gitu loh. Kantong langsung aja. Nggak ada velcro kayak untuk mengunci biar aman gitu ya barang-barangnya, ataupun perekat di sininya nggak ada. Oke, ini untuk kompartemen pertama, bagian dalamnya kayak gini. Ini bagian dalamnya. Nah, dia juga di sini ada kompartemen buat laptop, biasanya buat laptop atau notebook ya, di bagian sininya. Dan dia punya ini, biasanya kalau ada juga yang pakainya karabiner. Nah, buat gantungan-gantungan, buat tempat gantungan-gantungannya. Tapi kali ini di Low Mountain dia pakainya perekat kayak gitu. Ini biasanya buat gantungan-gantungan, sama sih fungsinya mah buat ngegantungin kunci ataupun barang-barang kalian yang biasanya digantung tapi mau disimpan di tas. Nah, terus di sini juga ada di bagian depannya ada kompartemen utama ya, ada start laptop. Terus habis gitu kosong, blong. Lebar banget ini teman-teman, kapasitas 20 liter. Dan dia punya frame. Apakah kalian bisa lihat frame di sini? Lihat ya. Ada frame ya. Nah. Dia punya frame teman-teman, jadi daypacknya kece banget, gokil abis karena dia punya frame di dalamnya.
Nah, itu untuk kompartemen utama. Untuk kompartemen keduanya, ini dia, kita buka, kita black. Oke, taruh ini. Nah, ini sama kayak kompartemen di yang utama modelannya, dia punya sekat juga di sininya. Ada sekat tapi lebih kecil. Biasanya ini buat sekat barang-barang kayak barang-barang perintilan gitu sih. Sama kantong biasa di sini. Dan ini lebar teman-teman, bagian depan ini lebar dan panjang. Luas banget ya. Ini bagian depan loh, ini bagian utama. Nah, untuk kompartemen yang ketiga, yang terakhir, yang terletak di paling depan nih di atas lobarey, dia sama punya panjangnya sama juga, cuma dia nggak terlalu lebar, tapi punya panjang yang sama kayak 3 kompartemen lainnya, jadi lebih dalam. Untuk bahannya sendiri, dia punya bahan nilon. Bahannya nilon teman-teman. Dengan coraknya kayak corak garis-garis yang metalik gitu, jadi kalau misalnya ada cahaya dia mantul gitu. Bukan mantul mantap betul ya, emang dari bahan ini mantul kalau ada sinar. Nah, di sini untuk bahan di depannya, dia di bahan depannya stretch. Nah, bahan depannya ini bagusnya elastis teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau naruh barang-barang yang sekiranya agak lebar dan susah ditaruh di depan, coba kecil gitu ya, tapi lumayan bervolume, nah kalian bisa taruh di dalam sini karena dia ini stretch. Nah, dia lentur bahannya tuh, terbanget kan. Nah, kanan kiri atas bawah. Oke, cuma gitu sih minusnya. Di sini nggak ada safety-nya lagi, nggak ada penutup atau velcro ataupun perekat kayak ini, perekat kayak gini ya, nggak ada. Jadi di sini langsung aja, langsung jos. Oke, untuk warnanya dominan sama warnanya hijau, di dalamnya juga sama, kecuali kalau yang ini dalamnya abu-abu. Zippernya udah pakai YKK zipper teman-teman, jadi nggak perlu khawatir karena yang pastinya resletingnya aman. Udah pakai YKK zipper, mantap banget. Nah, resletingnya yang di kompartemen utama dia cuma punya 1 kepala resleting, tapi di kompartemen 2 dan 3 dia punya 2 kepala resleting. Mantap banget kan? Tuh, punya 2 kepala resleting. Sebenarnya poin plusnya kalau misalnya tas punya 2 kepala resleting itu biasanya kalau yang ceroboh ya, kadang kepala resletingnya satunya suka hilang atau lepas atau ya rusak lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Yang satunya lagi masih bisa dipakai. Nah, itu poin plusnya, bagusnya. Jadi Lau Mountain ini dia punya 2 kompartemen yang dua-duanya punya 2 kepala resleting. Jadi buat jaga-jaga buat kalian yang ceroboh, yang suka kurang rawat barang. Oke, fitur lainnya di sini dia punya 2 pocket, 2 kantong di kanan kirinya. Punya 2 kantong, biasanya ini buat tempat minum biasanya ya, buat tutup botol minum. Nah, kantongnya ini dia bahannya mesh jaring, tapi jaringnya bolong-bolong halus sih, enggak terlalu lebar-lebar banget. Nah, ini bahannya mesh dan kelenturan karetnya juga oke banget, mantep kan. Nah, yang lainnya bahannya nilon polyester kayak biasa, dan bahannya nih nggak tipis teman-teman, bahannya tebal banget, mantep. Oke, ini untuk bagian depan. Untuk bagian depannya, bagian belakangnya kita bisa lihat di sini. Ini bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang seperti yang udah aku kasih tahu tadi ya, kayak yang udah aku kasih tahu tadi, dia punya back system airflow. Yang mana back system airflow ini biasanya sering kita temui, sering kita jumpai di carrier, jarang banget. Kalau aku sendiri jujur, aku sendiri jarang banget nemu back system airflow, apalagi ada frame-nya di IP. Jadi itu biasanya aku nemunya di carrier gitu, carrier entah raksak atau yang kapasitas 50. Tapi di Lau Mountain dengan tas kapasitas 20 kita udah bisa dapat back system airflow, back system jaring kayak gini, dan frame
jadi ada frame-nya di tasnya. Karena emang basicnya kalau low mountain ini sih daypack traveling. Jadi misalnya kalian yang udah empet banget dah pakai carrier, bisa antisipasinya pakai daypack ini. Jadi kalian bisa ganti pakai daypack ini, pakai daypack low mountain, karena dia punya fitur yang menyerupai carrier. Ini bisa ditaruh. Oke. Bagusnya, plusnya kalau punya back system airflow ini, jadi dia bisa mengalirkan udara bisa masuk di sini. Kalau misalnya kalian pakai tas kayak gini ya, dan apapun itu mau daypack ataupun carrier, jadi dia bisa ngalirin udara yang mana bisa meminimalisir adanya pengembunan di bagian punggung kalian. Jadi biasanya kalau misalnya kalian yang pakai tas gitu ya, terus berair di bagian belakangnya, basah lah ya, berair basah gitu. Oke, basah di bagian belakangnya. Nah itu tuh kalau misalnya kalian pakai airflow kayak gini, bisa ada udara masuk, jadi tuh mengurangi kebasahan di bagian punggung lah, bagian punggung bagian belakang. Nah cuma jeleknya, minusnya kalau misalnya back system jaring ini, antisipasinya ya, kalian jangan pakai tas ini saat kalian pakai kaos yang ada sablonannya di belakang. Nah karena kaos yang ada sablonannya di belakang ditambah keringat kalian mungkin ya pas kalian lagi nge-trek ataupun lagi jalan, ini kalau misalnya back systemnya kayak gini, punya bagian belakang jaring kayak gini, ini bisa merusak gambar sablonan di kaos kalian. Jadi sablonannya bisa nempel di sini nih. Itu aja sih sebenarnya jeleknya. Kalau poin positifnya lebih banyak lagi. Selanjutnya di sini dia juga punya busa. Kita akan membahas perbusaan ya, perbusaan spons pastinya, yang mana ini berpengaruh juga untuk tingkat kenyamanan kita sebagai pengguna tasnya. Nah di bawah sini dia punya busa teman-teman, tapi beda sama carrier. Kalau carrier kadang di sebelah sininya ada resleting gitu ya, buat tambah-tambahan pocket, buat tambahan kantong. Nah kalau yang ini enggak, kosong, karena nanggung juga segitu doang. Nah ini busanya tebal banget teman-teman, bisa lihat. Busanya tebal banget. Oke, ini busanya tebal banget. Jadi kalau biasa kita pakai kayak biasa kita pakai carrier aja, busa ini buat ngelindungin bagian pinggul kita atau bagian pinggang. Jadi biar pinggang kita nggak sakit kalau pas pakai tasnya. Nah selain itu di bagian sininya, di bagian punggung, ini dia punya busa juga. Nah ini busanya tebal juga. Busa bagian belakangnya bubble gini, tuh. Nah dia punya pelapis di sininya bahan nilon juga untuk bagian ini, untuk bagian padnya. Nah ini di bagian busanya, busa di punggung kalian. Ini tebel sih kalau menurut aku, tapi kalau misalnya menurut kalian yang biasa pakai, yang biasa sukanya lebih tebel lagi ya biar punggung nggak sakit, kalian bisa antisipasi pakai shoulder pad. Nah banyak banget kan sekarang shoulder pad yang bisa kalian dapetin yang dijual di toko-toko outdoor atau bahkan di online kan, banyak banget shoulder pad buat nambah busa di sini biar kalian nggak terlalu berat pas gendong beban. Nah kayak gini nih teman-teman. Di sini dia juga punya fitur yang hampir sama kayak, bukan hampir sama ya, emang sama banget kayak carrier. Jadi dia punya perekat di sini velcro. Nah pengaitnya di sebelah kanan kiri kayak gini. Biasanya buat ngencingin aja biar nggak lari-lari dan ngeprotek ini juga dada kalian juga nih. Nah ini bagian pengaitnya, dia punya paduan warna oranye sama abu kayak gini. Nah selain di bagian sini, di bagian dada, di bagian depan atas, dia punya juga di bagian bawahnya. Nah ini di bagian bawahnya tuh, lebih gede. Jadi biar lebih ngegate kalian lagi nih kalau dipakai. Nah sekarang bakal aku coba pakai ya.
Oh iya, kalau misalnya kalian mau dapetin tas kayak gini, tas low mountain kayak gini, ini seriesnya ada di Rinjani Outdoor. Kalian bisa beli di Rinjani Outdoor ya. Nanti linknya biasa bakal aku kasih di deskripsi. Untuk link toko e-commerce-nya ya, Shopee, Lazada atau Tokopedia-nya. Oke. Ini dia kalau misalnya dipakai. Ini karena kapasitasnya 20 liter, jadi sebenarnya lumayan kecil sih teman-teman. Jadi kalian jangan berekspektasi kayak kalian pakai rucksack yang seukuran 50 liter gitu ya. Enggak, karena ini kecil. Di bagian belakangnya. Nah, ini tipis ya. Nanti bakal aku kasih view yang sekiranya ada beban, ada volume. Nah, ini bagian atas. Jadi kira-kira kalau untuk aku yang pakai ini segini. Ini di bagian benar-benar di dada. Nah, seperti banget kan? Worth it banget sih sebenarnya dipakai kalau misalkan mau traveling, mau jalan jauh atau hiking juga bisa. Kalau biasanya kalau hiking pakai DP kayak gini paling bawaannya akomodasi ya. Dan yang barang-barang berat yang lainnya ya tahu lah, diporterin atau segala macamnya. Oke, satu lagi plusnya dari Daypack Array, apapun itu baik carrier-nya juga, dia selalu kasih kita ini apa nih dibaca aduh ngeblur, rain cover. Nah, di bagian bawah sini, di bagian bawahnya kita bakal dapat rain cover untuk tasnya. Nah, rain cover dari Low Mountain ini warnanya abu-abu teman-teman. Beberapa seringnya sih kalau misalnya aku pribadi kalau lihat Daypack Array itu seringnya warna merah ya. Dapatnya warna merah menyala. Nah, kali ini kita dapat warna abu-abu. Daypack Array-nya kita dapat rain covernya abu-abu dari Array ini sendiri original, yang pastinya bahannya waterproof. Nah, dan ringan banget. Ini bisa juga kalian pakai buat Daypack yang lainnya tentunya. Harganya kalau Low Mountain sendiri ini harganya 399.000 teman-teman. Harga normal ya, kita nggak tahu kalau misalnya tokonya nyediain promo atau diskon mungkin bisa lebih rendah lagi. Tapi kalau harga normalnya 399.000, kalian bisa dapetin ini di marketplace ataupun di toko store-nya Rinjani Outdoor. Jangan lupa kalian bisa dapetin ini dengan banyak warna. Seperti tadi yang udah aku bilang, ada warna hijau army, ada biru, ada juga hitam. Nah, kalian bisa beli di Rinjani Outdoor. Gimana sih cara buat beli di Rinjani Outdoor? Nah, linknya bakal aku kasih di deskripsi video. Jadi kalian tinggal klik dan nanti bakal di situ kalian tinggal pilih mau e-commerce yang mana, mau Shopee, Tokopedia atau Lazada. Kalian bakal dapetin link di semua marketplace itu. Oke. Nah, ini kalau misalnya aku pakai seukuran aku ya. Ini yang bervolume, versi bervolumenya. Nah, ini tinggal aku kisaran 150 cm kayak gini penampakannya. Bagus banget kan tasnya, ini cocok banget di bagian depannya. Nah, kalian bisa biar nggak kemana-mana. Nah, kalian bisa nih pakai ini buat traveling, buat hiking, pastinya buat trekking, dan buat sehari-hari juga bisa. Ataupun kalau misalnya mau dilepas, ini juga bisa. Nah, cocok banget kan? Cocok banget, ini cewek cowok semuanya masuk kok, unisex. Jadi kalian bisa pakai ini untuk sehari-hari. Nah, ini kalau versi di rain coverin. Jadi kalau misalnya rain coverin yang dipakai, dia bakal kayak gini penampakannya. Penampakan atasnya ya. Nah, jadi tetap cantik banget kan? Nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil. Nah, cocok banget buat kalian yang nggak terlalu suka sama tas-tas yang besar. Tas-tas yang sedang-sedang aja. Kapasitas 20 liter teman-teman. Worth it juga sebenarnya buat daily use juga, buat sehari-hari atau buat traveling, buat nginep, hiking. Cocok banget kan?
kalian bisa dapetin ini di Rinjani Outdoor. Jangan lupa ya, belanjanya cuma di Rinjani Outdoor. Oke, see you next time. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita bakal review-review banyak barang lagi. Jadi tetap pantengin terus channel Rinjani. Jangan lupa subscribe. Oke? See you, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.